Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Diaul Haq, NIM saya 24384, saya dari kelas E2. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyudiono selaku dosen pembimbing akademik kelas E2 serta teman-teman yang saya banggakan. Saya ucapkan terima kasih kembali atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, karena pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kegiatan praktek orientasi kerja pertama saya, tepatnya di kantor pos Kecamatan Nanggulan. Langsung saja ke materi pertama, yaitu sejarah singkat mengenai kantor pos. Kantor pos pertama kali didirikan oleh Gubernur, yaitu Jenderal J.W. Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus tahun 1746 di Batavia atau yang lebih kita kenal yaitu Jakarta. Tujuannya didirikannya adalah untuk menjamin keamanan surat-surat penduduk, baik itu yang berjualan di luar Pulau Jawa maupun yang akan masuk dan keluar dari negeri Belanda. 4 tahun kemudian setelah didirikan kantor pos di Jakarta, didirikan kembali sebuah kantor pos di daerah Semarang. Gunanya adalah untuk menjadi penghubung antar kedua kantor pos tersebut dan sebagai sarana untuk mempercepat proses pengiriman barang. Rute yang digunakan dalam kantor pos kedua kantor pos tersebut adalah daerah Karawang, Cirebon, dan Pekalongan. Kantor pos juga pernah mengalami beberapa kali perubahan jabatan dan status. Yang pertama kali yaitu PPT atau Pos Telegraf dan Telepon, yang kemudian diubah menjadi perusahaan negara pos dan telekomunikasi atau yang disingkat dengan PN Telkom. Pada tahun 1965 diubah kembali menjadi PN Pos dan Giro atau Perusahaan Negara Pos dan Giro, dan pada akhirnya diubah kembali setelah Pos dan Giro diubah menjadi Perum Pos dan Giro yang statusnya awalnya perusahaan negara menjadi Perum, dan setelah 17 tahun menggunakan status Perum kemudian diubah kembali menjadi Perseroan Terbatas Pos Indonesia atau yang disingkat dengan PT Pos Indonesia pada tahun 1945 sampai sekarang. Selanjutnya, profil instansi. Tepatnya profil instansi kantor pos Nanggulan. Kantor pos Nanggulan merupakan kantor BUMN. Kantor pos BUMN yang terletak di Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Kantor pos ini memiliki beberapa pelayanan seperti pengiriman barang, dokumen, express mail service, paket luar negeri, maupun pembayaran dan mitra lainnya. Alamat lokasinya terletak di Dusun Jati Sarono, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, di Indonesia. Nomor teleponnya adalah +62 274 773 047. Kategori instansi ini adalah jasa pengiriman barang. Adapun beberapa jam operasionalnya, yang pertama yaitu hari Senin sampai hari Sabtu buka pukul 7 dan tutup pukul 15. Dan untuk hari Minggu jadwalnya adalah tutup. Selanjutnya visi dan misi. Visi dan misi kantor pos, visinya adalah menjadi postal atau pos telekomunikasi operator, penyedia jasa kurir, logistik dan keuangan paling kompetitif. Misinya, yang pertama adalah menjadikan aset yang berguna bagi bangsa dan negara. Yang kedua adalah menjadikan tempat berkarya yang menyenangkan. Yang ketiga adalah menjadi pilihan yang terbaik bagi pelanggan. Yang keempat adalah senantiasa berjuang untuk memberi yang terbaik bagi bangsa, negara, pelanggan, karyawan, masyarakat, serta pemegang saham. Pelayanan yang terkandung di kantor pos. Pelayanan dan produk yang terkandung di kantor pos ada dua. Yang pertama adalah pembayaran dan mitra kerja, dan yang kedua adalah jasa pengiriman. Pembayaran dan mitra kerja. Ada beberapa pembayaran yang dapat dilakukan di kantor pos seperti PLN, multi finance, pajak dan penerimaan negara, PDAM, pulsa, telco, paket data, perbankan, dan asuransi, top-up uang elektronik, dan pembayaran lainnya. Selanjutnya, jasa pengiriman. Pelayanan kedua adalah jasa pengiriman. Dalam jasa pengiriman ada 4 kategori. Yang pertama adalah Someday Service, kedua Pos Express, ketiga pos kilat khusus, dan keempat ada pos jumbo ekonomi. Dari yang pertama adalah Someday Service. Someday Service merupakan layanan milik Pos Indonesia
digunakan untuk mengirim barang, baik itu dagangan online, paket, dokumen, dan surat-surat dengan cepat dan aman di dalam kota dan Pulau Jawa, dan maupun di luar kota maupun kota Jawa. Adapun spesifikasi layanannya yang pertama adalah kiriman barang dan dokumen. Jadi yang dapat dikirim dalam menggunakan jasa ini adalah barang dan dokumen. Selain itu tidak dapat dikirim. Yang kedua adalah maksimal berat 5 kg. Untuk menggunakan jasa someday service, maka maksimal berat yang dipatokan adalah 5 kg. Jika lebih daripada itu, maka akan dimasukkan ke kategori jasa pengiriman lainnya. Yang ketiga adalah maksimal jam 9 sampai di kota yang sama. Jadi ketika kita mengirimkan barang menggunakan jasa pengiriman someday service di kantor pos Nanggulan, maka 9 jam kemudian atau kurang dari 9 jam akan sampai di tempat tujuan. Yang keempat ada batas waktu kirim jam 16.00 dan terima jam 24 waktu setempat. Jadi untuk mengirim barang maksimal jam 16 atau jam 4 sore. Ketika melebihi jam 16, maka paket akan dikirimkan keesokan harinya. Dan batas penerimaannya adalah jam 24 atau jam 12 malam. Selanjutnya, Pos Express. Pos Express merupakan layanan premium milik Pos Indonesia dengan keunggulan pengiriman yang cepat dan aman dengan jangkauan yang luas, yaitu seluruh wilayah Indonesia. Adapun beberapa yang dapat dikirim seperti dagangan online, dokumen, pengiriman paket, serta surat-surat. Spesifikasi layanannya yang pertama adalah kiriman dokumen dan barang, sama seperti tadi. Yang kedua ada di pick up gratis, jadi mendapatkan layanan pick up gratis jika menggunakan Pos Express. Yang ketiga ada besok sampai antar kota di Provinsi Indonesia. Jadi ketika kita menggunakan jasa ini, maka otomatis barang yang akan kita kirim akan sampai keesokan harinya di si penerima. Yang terakhir ada bisa lacak paket di www.posindonesia.co.id. Jadi ketika kita ingin mengetahui posisi paket kita bisa melacak paket tersebut dengan memasukkan nomor resi yang kita dapat setelah melakukan transaksi dan kita masukkan di websitenya yaitu www.posindonesia.co.id. Selanjutnya Pos Kilat Khusus. Pos Kilat Khusus merupakan layanan Pos Indonesia dengan pengiriman yang cepat dan jangkauan yang luas. Layanan ini merupakan pilihan yang tepat dan terpercaya dalam mengirimkan paket, dokumen, surat, serta barang dagangan online. Spesifikasi layanannya yang pertama adalah kiriman dokumen dan barang. Yang kedua ada pick up gratis. Yang ketiga 2-7 hari sampai di wilayah Indonesia. Jadi ketika menggunakan jasa ini cukup agak lama dibandingkan jasa sebelumnya. Karena waktu waktu pengiriman bisa sampai 2-7 hari, bisa 2, 3, 4 sampai 7 hari. Yang keempat ada bisa lacak paket di www.pos Indonesia. Sama seperti tadi, kita bisa memasukkan nomor resi di websitenya untuk melacak posisi barang kita ada di mana. Dan yang terakhir ada Pos Jumbo Ekonomi. Pos Jumbo Ekonomi merupakan layanan milik Pos Indonesia dengan tarif tingkat berat pertama dimulai dari 3 kg dan setiap 1 kg berikutnya sampai dengan 30 kg. Jadi untuk menggunakan kategori ini minimal berat adalah 3 kg dan maksimal adalah 30 kg. Adapun beberapa keunggulannya, yang pertama yaitu layanan ini tersedia di semua cabang Pos Indonesia. Jadi di seluruh cabang Pos Indonesia semua memiliki kategori pelayanan jasa pengiriman Pos Jumbo Ekonomi. Jadi ketika kita ingin mengirimkan barang, kita tidak perlu susah untuk mencari pos mana saja yang menyediakan kategori ini. Yang kedua, memiliki jaringan terluas hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Ketika menggunakan jasa ini, Pos Jumbo Ekonomi, maka paket dapat dikirim ke daerah pelosok-pelosok di wilayah Indonesia. Yang ketiga, layanan dengan tarif yang ekonomis. Jadi, Pos Jumbo Ekonomi ini dirancang untuk pengiriman paket yang sangat besar. Ketika kita mengirimkan paket dengan berat 3 kg, menggunakan kategori Pos Jumbo Ekonomi, maka harganya, tarifnya akan jauh lebih ekonomis serta kompetitif dibandingkan kita menggunakan kategori lainnya. Yang keempat adalah terdapat asuransi dan jaminan. Ketika barang kita mengalami kerusakan atau kehilangan pada saat proses pengiriman, maka akan mendapatkan sebuah ganti rugi atau asuransi berupa jaminan yang mana itu disepakati oleh kedua belah pihak atau mengikuti aturan kantor pos itu sendiri.
Yang kelima, yaitu memiliki fitur lacak status kiriman. Sama seperti tadi, kita dapat melacak posisi barang kita ada di mana, barang kita sampai kapan, dan apakah barang kita sudah diterima apa belum. Caranya yaitu dengan memasukkan nomor resi yang kita dapat ketika transaksi, dan memasukkan nomor tersebut di www.posindonesia.co.id atau melalui aplikasi Halo Pos. Dan yang terakhir adalah tersedia layanan pick up service untuk pelanggan khusus. Jadi ketika kita sudah menjadi pelanggan khusus, maka barang akan dapat diantar menggunakan pick up secara gratis. Mungkin itu presentasi dari saya. Karena batasan waktu, saya akan menunjuk salah satu teman saya untuk bertanya, yaitu Taufik Almasudi. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya untuk bertanya. Saya mau bertanya untuk rekan sedikit, apa saja kegiatan yang kamu kerjakan pada saat pelaksanaan POK? Karena kan ini yang dijelaskan ini belum secara detail gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Taufik Almasudi. Kegiatan yang saya lakukan dengan rekan saya di kantor pos Nanggulan, di hari pertama kita melakukan perkenalan secara intens dengan pegawai, pembimbing, dan kita juga melakukan pengenalan dengan inventaris atau alat-alat dalam kantor pos. Di hari kedua sampai ke hari Sabtu, minggu pertama, kita belajar tentang komputer, tentang aplikasi yang ada di Postpay, tentang pengiriman barang, dan wesel. Dan di hari terakhir, di minggu terakhir, 3 hari, tepatnya di hari Senin, Selasa, dan Rabu, kita melakukan kegiatan bansos di 6 desa, yang kita mulai pukul 8 sampai pukul 15. Dan di hari Kamis, Jumat, Sabtu, kita melakukan review ulang kegiatan-kegiatan kita selama beberapa hari sebelumnya, seperti memantapkan diri untuk memahami tentang kantor pos itu sendiri, baik itu secara struktur organisasinya, terus secara sistem kerjanya, dan cabang-cabang yang ada di Indonesia. Jadi kita benar-benar belajar secara intens mengenai kantor pos itu sendiri dari minggu pertama sampai minggu kedua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.